Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Hari ini hari Minggu dan hari ini market tutup ya. Tapi untuk hari ini mungkin ada analisa di Euro USD buat hari Senin dan mungkin 1 minggu ke depan. Siapa tahu dari analisa Euro USD ini teman-teman mendapatkan informasi tambahan ya untuk mengambil keputusan apakah teman-teman akan mengambil trade di Euro USD untuk minggu ini gitu kan. Kalau kita lihat ya data dari time frame 4, Euro USD masih dalam kategori sideways ya. Sebenarnya dia berada di kisaran 1.05250 sampai 1.0750 gitu kan. Ini area high-nya dan ini area low-nya. Selama harga tidak melewati dua area ini, kita mungkin tidak bisa melihat ya gerakan Euro USD bullish karena kalau misalkan kita lihat di time frame daily ya, meskipun ini tren yang sebenarnya masih bullish dan ini termasuk masih dalam kategori koreksi ya. Tren dari atas high ini ke low yang ada di sini itu masih dalam kategori koreksi selama dia tidak melewati 1.0250. Triggernya itu kita bisa kategorikan bearish kalau misalkan 1.0250 berhasil di breakout ya. Kalau misalkan dia tidak berhasil turun ya otomatis untuk bias di Euro USD masih bullish gitu kan. Cuman untuk kondisi sekarang marketnya masih sideways ya di kisaran 1.0250 sampai 1.0750 gitu kan. Untuk pergerakan sekarang kalau teman-teman lihat ya, selama harga tidak melewati dua area ini ya kita mungkin bisa memanfaatkan trade di dalam area sideways yang cukup besar ini ya. Kalau misalkan kita hitung dari range areanya itu di sekitaran 200 pip kurang lebih ya. Selama dia tidak melewati area ini kita anggap berarti masih sideways. Untuk sekarang kalau misalkan kita ukur dari Fibonacci ya, ini naiknya baru sampai mana sih? Ini naiknya baru di kisaran 61,8% gitu kan. Ini masih ada kemungkinan menyentuh area 78,6%. Itu di kisaran 1.07 ya, itu resistance pertama yang mungkin harus dilewati oleh Euro USD. Kalau misalkan dia ada reject di area sini, mungkin kita bisa ambil sell untuk menargetkan 1.05 250 gitu kan. Dan ini akan lebih terlihat jelas di time frame H1 ya. Kalau misalkan kita lihat di time frame H1, mungkin teman-teman bisa lihat ya kenapa area ini mungkin akan disentuh dulu oleh pergerakan dari Euro USD maksudnya. Karena kalau misalkan kita lihat ya dia konsisten membuat breakout market structure ya. Kalau teman-teman perhatikan dia konsisten membuat breakout market structure gitu kan. Jadi takutnya itu kalau misalkan kita entry sekarang ya, takutnya dia cuman ada koreksi sedikit. Ini kalau teman-teman lihat dia konsisten ya membuat breakout market structure dan ini meskipun dia ada candle engulfing ya takutnya dia cuman sampai sini dan lanjut naik gitu kan. Maka dari itu mending kita kalau misalkan teman-teman ya mau entry, sebenarnya di atas itu ada dua area entry. Yang pertama itu di 1.07 dan yang kedua itu di sekitaran area order block di sini ya. Itu sebelum harga itu berhasil breakout area swing low yang ada di sini. Ini di time frame H1 ya. Jadi ini untuk jangka waktu intraday gitu kan. Teman-teman sebenarnya di sini ada dua entry. Yang pertama itu dua area entry ya. Yang pertama itu ketika ada harga yang terjadi rejection di area sini dan menunjukkan candle pembalikan arah, mungkin teman-teman bisa cari entry di area sini gitu kan. Cuman untuk stop lossnya sendiri mungkin agak besar. Kalau misalkan saya asumsikan ketika harga reject di area sini ya otomatis stop lossnya harus berada di atas area swing lagi yang di sini. Itu teman-teman juga harus lebih ya sekitar 20 pip di 1.077 ya kurang lebih. Untuk targetnya sendiri itu bisa di area sini langsung ya.
dan ini market yang emang sideways secara tren gitu kan, tren H4 dan juga daily. Meskipun di H1 kita bisa lihat adanya tren internal ya, cuman untuk tren besarnya sendiri di H4 itu masih dalam kategori sideways. Nah mungkin untuk entry pertamanya itu berada di area sini ya, dan untuk setup entry keduanya itu berada di area sini. Jadi teman-teman tinggal dipilih aja mana area-area yang mungkin akan teman-teman ambil untuk entry sell ya. Dan ini mungkin akan sedikit melawan tren yang ada di daily. Karena tren bias di daily itu ini trennya masih bullish ya, selama dia tidak melewati 1.05250 berarti pergerakan dari Euro USD itu di daily masih dalam bias bullish gitu kan. Cuman karena kita mungkin akan trade di dalam area sideways, selama dia tidak melewati area 1.0750 trennya masih dalam kategori sideways gitu kan. Jadi kita mungkin bisa memanfaatkan area sideways ini untuk cari entry ya di Euro USD, dan kita bisa menunggu adanya rejection di kisaran 1.07 sampai 1.0750 ya di area sini. Dan ini mungkin untuk entry keduanya di sekitaran area order block gitu. Untuk entry ketiganya ya otomatis kalau misalkan mau maksain cari entry sell ya kita cari rejection di sekitaran area sini gitu kan. Untuk targetnya ya ini, untuk stop lossnya karena ini di sekitaran 1.07, jadi mau nggak mau kita harus tetap lebihin ya dari area situ gitu kan. Jadi di atas itu ada 3 area entry ya, di sekitaran 1.07, sekitaran area order block, dan juga sekitaran area resisten di 1.0750. Teman-teman dari 3 setup ini teman-teman tinggal pilih ya, karena kalau misalkan teman-teman entry sekarang, stop lossnya juga tetap harus jauh gitu kan, karena ini belum bisa dikategorikan sebagai swing high karena dia tidak berhasil breakout di area sini ya, di area swing low yang di sini. Kalau misalkan dia turun, saya hapus dulu ya biar nggak pusing. Kalau misalkan pergerakan dia turun ya seperti ini, ya kita berarti tinggal menunggu adanya koreksi ke atas untuk mencari entry sell. Cuman takutnya dia cuman koreksi sampai area sini gitu kan, dan dia melanjutkan kenaikan trennya di time frame yang internal ini ya, time frame 1 ini. Karena ini menunjukkan dia konsisten membuat swing high yang baru ya, dan juga membuat swing low yang baru gitu. Seperti itu, dan mungkin ini setup sederhana ya dari Euro USD. Siapa tahu setup ini bisa menjadi tambahan referensi dan juga informasi buat teman-teman yang akan mengambil entry di Euro USD ya. Di atas kita punya 3 area entry tentunya, dan teman-teman tinggal dipilih aja area entry yang mana yang akan teman-teman ambil gitu kan. Selanjutnya dari segi berita untuk minggu ini, yang harus teman-teman perhatikan itu ya di dari tanggal 22 ya. Dari tanggal 22 itu teman-teman harus mulai perhatikan ya. Bentar saya ini dulu. Nah ini dari tanggal 22 teman-teman harus perhatikan. Yang pertama itu ada inflasi tahunan ya dari pound sterling atau London. Terus ada ECB Presiden Lagarde ya, itu dari euro, dan juga ini yang paling penting di tanggal 23 itu ada FOMC Economic Project. Dan juga ini ya yang paling penting karena ini apakah FOMC akan menaikkan 25 basis point atau misalkan dia lebih agresif ke 50 basis point ya, dan ini susah untuk diprediksi. Jadi kita harus menunggu apa yang keluar datanya, seperti itu, kurang lebih seperti itu untuk berita. Untuk berita hari di minggu selanjutnya ya, dari Senin sampai hari Jumat, teman-teman tolong perhatikan ya, karena banyak berita yang mungkin akan keluar juga. Balik lagi ke analisa Euro USD, teman-teman bisa perhatikan analisa Euro USD ya untuk minggu ini. Siapa tahu analisa ini bisa menjadi referensi buat teman-teman gitu kan. Selama dia tidak melewati area 1.07 sampai 1.0750, dia
kategorinya masih dalam sideways area ya, di time frame 4 dan juga time frame daily gitu. Meskipun di daily itu bias tren besarnya itu masih bullish ya, selama dia tidak melewati 1.0250. Kalau misalkan dia berhasil breakout di area ini, maka ada kemungkinan Euro USD akan melanjutkan koreksinya ke bawah. Seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian ya analisa Euro USD untuk hari Senin besok sampai 1 minggu ke depan. Mohon maaf kalau misalkan ada salah kata. Kalau misalkan teman-teman suka, teman-teman bisa like videonya dan juga bisa nyalakan loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan update dari analisa forex di channel ini. Seperti itu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.